Naya berbaring di atas kasur sambil menatap langit-langit kamarnya. Mengingat semua perkataan Alena tadi pagi, hatinya terasa sakit. Hingga tanpa terasa akhirnya, dia tertidur lelap dalam linangan air mata. Ibu Naya memasak banyak makanan kesukaan Naya hari ini. Selesai memasak, dia segera mencari Naya di kamarnya. Ibunya tersenyum mendapati Naya sedang tertidur pulas. "Anak ini, gak biasanya kamu tidur jam segini," gumamnya. Ibunya duduk di samping Naya, sungguh terkejut saat melihat pipi Naya yang dipenuhi bekas linangan air mata. "Ada apa sebenarnya, Nay? Kenapa kamu sepertinya sedih sekali? Apa kamu tidak bahagia? Apa Tuan Zio memperlakukanmu dengan buruk?" Tiba-tiba hatinya berdenyut nyeri, membayangkan Naya tersiksa selama pernikahannya. Ibu menyeka pipi Naya yang masih sedikit lembab dengan air mata. "Maafkan ayah dan mamamu ini yang sudah membuatmu terpaksa menikah dengan pria beristri," gumam ibu Naya dengan tetesan air mata yang ikut berjatuhan. Dia merasa bersalah pada Naya. Bahkan dia berpikir Naya begitu menderita selama pernikahannya itu, buktinya Naya sampai menangis dalam tidurnya. Dugaannya diperkuat dengan koper besar yang Naya bawa. Apakah Naya diusir? Ataukah Naya kabur dari rumah suaminya itu? Ibunya bertanya-tanya dalam hati. Ibu Naya berniat menanyakannya nanti kepada Naya, setelah Naya terbangun nanti. Ibu Naya pun memutuskan untuk keluar dari kamar Naya, tanpa jadi membangunkannya. 1 jam kemudian, Naya terbangun dari tidurnya. Dengan cepat dia membersihkan diri, lalu menuju ruang tengah yang menyatu dengan ruang tamu. Dia berkumpul dengan orang tuanya. "Kamu sudah bangun, Nay?" sapa ayahnya gembira. "Iya. Maaf tadi Naya ketiduran, ngantuk banget," duduk di sebelah ibunya. Sementara ibunya pergi ke dapur untuk membuatkan teh manis hangat untuk suami dan anaknya itu. "Nay, ada yang ingin ayah tanyakan padamu," ujar sang ayah serius. "Tanya aja ya." Naya tertawa kecil, serius amat pikirnya. "Apa Tuan Zio dan Nyonya Alena memperlakukanmu dengan baik?" tanya ayah dengan tatapan mata yang lekat ke arah Naya. Dek jantung Naya berdegup kencang. Dia merasa takut kedua orang tuanya menyadari kalau dirinya sedang tidak nyaman saat ini. Dia sendiri bingung harus menjawab apa, pasalnya Alena memperlakukannya kurang baik. Sedangkan Zio memperlakukannya dengan sangat baik. "Jawab saja dengan jujur, Nay." Timpal ibunya tiba-tiba, ternyata sang ibu sudah kembali dari dapur dengan membawa nampan berisi teh manis hangat. Meski bingung, Naya berusaha untuk menenangkan dirinya dan menemukan jawaban yang tepat untuk kedua orang tuanya itu. "Baik, Mam, mereka baik pada Naya. Apalagi Tuan Zio, dia memperlakukan Naya dengan sangat baik dan sekarang dia lebih perhatian setelah tahu Naya sedang hamil." Jawab Naya dengan senyuman penuh kebahagiaan, membayangkan betapa lembut dan perhatiannya Zio padanya. "Syukurlah kalau begitu, Nay." Ayah dan ibunya tampak bernafas lega. Mereka bisa melihat gurat kebahagiaan dari raut wajah Naya saat berbicara. Tapi sesaat kemudian, Naya bisa melihat kesedihan dari raut wajah kedua orang tuanya itu. "Ada apa? Kenapa kalian kelihatan sedih?" tanya Naya. "Andaikan anak itu akan bersama kita, Nay, kami pasti akan sangat bahagia." Tapi ibunya tak kuasa melanjutkan perkataannya itu. Ibu Naya langsung terisak, sedih rasanya membayangkan kelak cucunya sendiri tak akan mengenali mereka sebagai kakek dan neneknya. Naya memahami kesedihan orang tuanya. "Mama, Ayah," ujarnya dengan sendu. Ibunya pindah duduk di samping Naya, dan memeluk Naya dengan erat. "Maafkan kami, Nak, kami sudah membuatmu berada dalam situasi ini," ucap ibunya dengan sendu. Naya dan ibunya pun akhirnya terisak sambil berpelukan. Begitupun ayahnya, yang ikut meneteskan air mata dari tempat duduknya. Selama beberapa saat mereka seperti itu,
hingga akhirnya Naya berhenti menangis dan berusaha menenangkan orang tuanya. Ayah, Mama, tenanglah, kalian tidak salah apa-apa. Ini memang sudah jalan takdir yang harus Naya lewati. Sekuat apapun kita berusaha melawan takdir, kita tak akan mampu. Ucap Naya dengan suara parau. Ibunya menyeka air matanya yang membasahi pipinya. Biarkan saja takdir akan membawa jalan hidup Naya kemana. Tuhan pasti sudah menentukan semuanya yang terbaik untuk Naya. Lanjut Naya diiringi helaan nafas panjang, yang ia hembuskan dengan perlahan. Orang tua Naya tertegun, mendengar semua perkataan Naya. Mereka begitu bangga, karena anak bungsunya itu bisa berpikir dengan bijak. Mereka sangat bersyukur memiliki putri seperti Naya, yang rela berkorban demi keluarga. Selesai drama penuh kesedihan itu, mereka sedikit melakukan obrolan ringan, yang dilanjutkan dengan makan bersama. Malamnya, saat ini Naya, Mama dan ayahnya tengah mengobrol. Tiba-tiba saja terdengar suara pintu diketuk. Siapa yang bertamu jam segini? Kedua orang tua Naya saling pandang, pasalnya saat ini sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Mungkin Kak Naila pulang, Mam? Jawab Naya dengan antusias. Iya juga sih, kan udah hampir 2 bulan kakakmu itu gak pulang. Ibu berkata dengan nada sedih. Mama dan ayah tunggu aja di sini ya, biar Naya yang bukain pintu. Naya segera berdiri dan mulai melangkahkan kakinya menuju pintu. Sedangkan kedua orang tuanya menunggu saja di ruang keluarga yang menyatu dengan ruang tamu itu. Ceklek, Naya membuka pintu. Tampak seorang wanita cantik dan terlihat dari kalangan atas, kira-kira seusia Alena sedang berdiri dengan muka masamnya. Kamu rupanya wanita jalang itu. Tiba-tiba saja wanita itu menjambak rambut Naya dengan kasar. Au, Naya memekik kesakitan. Ada apa ini? Apa salahku? Teriak Naya sambil berusaha melepaskan tangan wanita itu dari rambutnya. Tapi wanita itu mencengkram kuat rambut Naya, bahkan dia berusaha menendang perut Naya. Au, terdengar suara jeritan wanita. Tapi bukan suara Naya, melainkan suara wanita itu. Wanita yang tiba-tiba saja memaki dan menyerang Naya. Wanita itu tiba-tiba saja tersungkur ke lantai. Naya sempat syok tadi, dia pikir dirinya akan keguguran akibat tendangan wanita itu. Spontan Naya langsung memegang perutnya, takut kehilangan bayi yang bahkan belum melihat dunia. Nay, kamu baik-baik saja kan? Zio bertanya dengan nada khawatir. Dia langsung saja memeluk Naya dan menciumi puncak kepalanya berulang kali. Zio kebetulan baru pulang dari kantor, dan segera ke rumah orang tua Naya. Karena sudah berjanji pada Naya untuk menginap bersama Naya. Tanpa diduga, dia melihat seorang wanita seusia Alena sedang menjambak dan hendak menendang perut Naya. Dengan setengah berlari dia menghampiri ke arah mereka, dan langsung menarik kaki wanita itu dan menghempaskan tubuhnya ke lantai dengan cukup kuat. Zio tak menggunakan seluruh tenaganya, tak mau membuat wanita itu celaka dan berujung ke rumah sakit. Tuan, Naya langsung saja memeluk Zio erat. Kedua orang tua Naya pun segera keluar karena mendengar keributan dari luar. Ada apa ini? Tanya ayahnya. Mereka bingung, apalagi melihat wanita asing yang terduduk di lantai dan terlihat meringis kesakitan. Gak tahu, tiba-tiba saja wanita itu menyerang Naya. Yah, jawab Naya dengan bingung, masih ada rasa kaget padanya, atas perlakuan tiba-tiba wanita yang tidak dia kenal itu. Ibunya langsung memeluk Naya dengan erat, dan berusaha menenangkan puterinya itu. Kamu siapa? Kenapa menyerang Naya? Tanya Zio pada wanita yang ada di hadapannya itu. Zio berkata dengan nada suara rendah mengintimidasi. Wanita itu berdiri. Aku Nadia, istri Anthony. Wanita ini sudah menjadi simpanan suamiku. Aku harus memberinya pelajaran. Jawab wanita bernama Nadia itu, dengan lantang dan penuh aura kemarahan.
Sedangkan satu tangannya tampak memegang satu tangan lainnya. Dia pasti kesakitan akibat terjatuh, karena dorongan kuat dari Zio tadi. Hah? Zio terkejut. Sontak dia menatap Naya minta penjelasan. Begitupun kedua orang tua Naya, mereka terkejut luar biasa mendengar perkataan wanita bernama Nadia itu. Tidak mungkin Naya kami seperti yang Anda katakan. Bela ibunya dengan marah. Tenanglah Bu, kita cari kebenarannya. Ayah Naya menepuk-nepuk bahu istrinya itu untuk menenangkannya. Zio menghela napasnya dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Dia berusaha menenangkan diri, dan tidak langsung terpancing pernyataan dari wanita itu. Naya menatap Zio lekat, seolah mengatakan kalau wanita itu salah. Mungkin Anda salah orang, Naya adalah istri saya. Tidak mungkin dia menjadi simpanan suami Anda. Akhirnya Zio bisa bersikap tenang. Dia berkata dengan suara yang datar. Berusaha menekan gemuruh di dadanya, membayangkan jika benar Naya ternyata simpanan om-om. Aku tidak salah. Menurut orang suruhanku di sini rumah jalang simpanan suamiku. Nadia berkata dengan sinisnya, matanya menatap Naya dengan tajam. Tolong jaga perkataan Anda Nyonya. Jangan seenaknya menuduh orang tanpa bukti. Suara Naya memekik, tak terima disebut jalang dan wanita simpanan. Tenanglah. Zio berusaha menenangkan Naya.